Bacaan Alkitab tanggal 28 Oktober tahun 2024, hari ke-302. Keluaran pasal 4. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, 'Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu'?" Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, "Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu." Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mukjizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mukjizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya, dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat." Mazmur 119. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Gulingkanlah dari atasku cela dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatan-Mu. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. 1 Petrus pasal 2.
Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, "Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Tema minggu ini, iman yang melihat. Bacaan hari ini untuk melengkapi apa yang kita baca pada hari Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024. Penjelasan. Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai dengan 17. Dalam kisah ini, Musa menunjukkan rasa ragu terhadap panggilan Tuhan karena kelemahannya dalam berbicara. Tuhan bagaimanapun menguatkan Musa dengan memberikan tanda-tanda ajaib untuk meneguhkan panggilannya. Melalui tanda-tanda ini, Tuhan menunjukkan kepada Musa bahwa dengan iman, Musa bisa melihat bahwa dia memiliki kuasa untuk menebus umat Israel dari perbudakan. Iman yang melihat dalam konteks ini adalah iman yang mempercayai Tuhan di tengah keterbatasan kita, yang menyadari bahwa kekuatan dan kemampuan kita datang darinya. Mazmur pasal 119 ayat 17 sampai dengan 24. Pemazmur dalam bagian ini berdoa agar Tuhan membuka matanya untuk melihat keajaiban-keajaib dari firman-Nya. Meski menghadapi cemoohan dari orang yang tidak beriman, pemazmur tetap berharap kepada Tuhan sebagai sumber kebenaran dan kekuatan. Iman yang melihat dalam mazmur ini adalah iman yang memandang kepada firman Tuhan sebagai pelita dalam kehidupan, sehingga dalam situasi apapun, orang percaya mampu menemukan pengharapan dan petunjuk yang jelas. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10 surat ini berbicara kepada orang percaya sebagai batu hidup yang dipilih dan berharga bagi Tuhan. Petrus mengingatkan bahwa meskipun dunia mungkin menolak mereka, mereka dipilih oleh Tuhan untuk menjadi bagian dari umat-Nya yang kudus. Iman yang melihat di sini adalah iman yang memahami identitas kita sebagai umat pilihan Tuhan, bahkan ketika kita mungkin merasa terpinggirkan atau tidak diterima oleh dunia. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Renungan. Dalam Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai dengan 17, kita diingatkan untuk memiliki iman yang melihat lebih jauh dari kelemahan kita dan mempercayai Tuhan yang memberi kuasa. Ketika kita meragukan diri kita, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyediakan sarana untuk memampukan kita. Kemudian di dalam Mazmur pasal 119 ayat 17 sampai dengan 24, menjelaskan dalam kesulitan dan cemoohan, apakah kita tetap mengarahkan pandangan kepada firman Tuhan.
Kita diundang untuk memiliki iman yang melihat keajaiban firman Tuhan sebagai sumber kekuatan dan penghiburan. Dan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10 mengatakan, dunia mungkin menolak kita, namun Tuhan telah memilih kita menjadi miliknya yang kudus. Iman yang melihat adalah iman yang mengenal identitas kita dalam Kristus. Refleksi. Apakah kita juga sering merasa tidak cukup mampu seperti Musa ketika Tuhan memanggil kita untuk suatu tugas? Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai dengan 17 mengatakan dalam situasi apapun ketika merasa lemah, kita bisa memilih untuk mempercayai Tuhan yang memampukan kita. Keterbatasan kita adalah kesempatan untuk melihat karya Tuhan secara nyata. Iman kita diajak untuk melihat kepadanya, bukan pada kekurangan diri sendiri. Apakah kita mengandalkan firman Tuhan dalam setiap situasi hidup kita sebagai panduan dan kekuatan kita? Dalam Mazmur pasal 119 ayat 17 sampai dengan 24 menjelaskan ketika dunia tidak menawarkan kepastian, firman Tuhan adalah panduan dan tempat kita berpegang. Iman yang sejati adalah iman yang mencari firman-Nya sebagai sumber penghiburan dan kekuatan, karena firman-Nya adalah sumber hikmat sejati. Apakah kita memahami dan menghidupi panggilan ini sebagai umat pilihan, imamat yang rajani, yang dipanggil untuk menunjukkan terang Tuhan kepada dunia? 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Menyadari identitas kita sebagai umat pilihan Tuhan memberi kita kekuatan dan keberanian untuk menjalani hidup yang kudus, meskipun mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai dunia. Iman yang melihat adalah iman benar dan menghargai panggilan kita untuk menjadi saksi kasih dan kebenaran Tuhan. Kesimpulan. Tema iman yang melihat menekankan bahwa iman yang sejati melihat kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan, hikmat, dan pengharapan, bukan pada keterbatasan atau cemoohan dunia. Dalam Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai dengan 17, Musa mengalami keraguan, tetapi Tuhan memperlihatkan kuasa-Nya agar Musa percaya bahwa Dia akan memampukannya. Mazmur pasal 119 ayat 17 sampai dengan 24 mengajarkan kita untuk memandang firman Tuhan sebagai panduan dan kekuatan di tengah kesulitan. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10 menegaskan bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan yang kudus, dipanggil untuk menjadi saksi di dunia ini. Iman yang melihat adalah iman yang mengenal siapa Tuhan dalam hidup kita dan memahami identitas kita sebagai anak-anak-Nya. Dengan iman yang demikian, kita dapat berjalan dengan keberanian, mengandalkan firman-Nya, dan memenuhi panggilan-Nya dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.